Pujian sekolah minggu, kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, alam tinggal mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita akan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Lebih sungguh lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, alam tinggal mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, alam tinggal mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, Kakak Ica akan pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas kesempatan-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online ini Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan hanya dalam ketangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Gak terasa ya, kita udah berada di bulan Maret 2021. Di bulan yang baru, tentunya adik-adik harus memiliki semangat yang baru. Maka dari itu, agar kita lebih semangat lagi, kita angkat pujian Sekolah Minggu Paling Yahud.
sama kakak Jessica, sama kakak Ica. Karena pujian ini mengatakan pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Maka dari itu kita angkat pujian ini kembali dengan semangat lagi. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekali lagi ya. Lebih semangat lagi. Paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, semut, badannya kecil tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja. Semut, badannya kecil tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja. Tak punya raja tapi berbaris rapi. Anak Tuhan dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Sekali lagi. Semut, badannya kecil tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja. Tak punya raja tapi berbaris rapi. Anak Tuhan dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Tak punya raja tapi berbaris rapi. Anak Tuhan dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Beri bagi nama Tuhan. Pujian tadi mengatakan semut badannya kecil tapi rajin sekali. Sama halnya dengan kita anak-anak Tuhan nggak boleh males, nggak boleh males-malesan ke gereja. Alamak, males aku lu ngantuk, nggak boleh. Kita harus sama-sama rajin ke gereja. Sama halnya dengan belalang, berbaris rapi. Kita dalam gereja mendengarkan firman Tuhan harus berbaris rapi juga, nggak boleh omong-omongan sendiri. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan telinga kita. Kita angkat pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Ku siapkan hatiku
kasih atas karunia-Mu, Kau telah memberkati pujian penyembahan kami. Tiba saatnya sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau buka hati dan telinga kami, agar firman yang disampaikan oleh Bu Leni dapat masuk ke dalam hati kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga urapi Bu Leni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami menyerahkan doa serta ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak yang di rumah yang dikasih Tuhan. Ketemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu ya. Kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Nah, kalian semuanya pasti sudah merasa, mungkin sebagian anak-anak sudah merasa bosan ya di rumah terus, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalian bisa kan tetap terus pegang gadgetnya, gak pernah bosan. Nah, firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengajarkan kalian bukan belajar pada gadget loh ya, tapi belajar pada binatang yang sangat kecil. Kalau kita biasanya belajar pada orang-orang yang lebih hebat, lebih mampu, lebih bisa. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita supaya kita rajin, menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, kita belajar kepada semut. Aduh, semut itu binatang kecil. Seberapa kecil sih semut? Kalau kalian angkat jari kelingking kalian, aduh kebesaran kalau semutnya segitu. Kalau kalian pakai jari kelingkingnya di ini, nah kalian seperti ini, masih kebesaran. Semut itu binatang yang sangat kecil. Tapi dia sangat rajin. Nah, kita akan belajar tentang firman Tuhan dari Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Bulan ini akan baca dulu firman Tuhan ini ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Wah, semut hebat loh, tanpa diperintah dia rajin. Tanpa ada yang menyuruh dia bekerja. Nah, gimana dengan kalian? Nah, apa sih rajin? Aku rajin Bu di rumah. Rajin pegang gadget. Ini hampir semuanya anak-anak hampir 1 tahun kalian tidak bisa ikut ibadah tatap muka di gereja, juga tidak bisa melakukan aktivitas belajar mengajar tatap muka, kalian harus secara daring. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengingatkan kalian, menolong kalian, supaya kalian belajar pada semut. Ingat, kalau lihat semut, nah, supaya kalian ingat, aku harus belajar seperti semut yang rajin. Di Amsal 6 ayat 6 sampai 8 tadi katakan, hai pemalas, aduh malu loh sebenarnya kita anak-anak Tuhan dikatakan, hai pemalas, coba kalau kamu tunjuk dirimu sendiri, hai pemalas, belajar kepada semut. Kalau ada semut, wah kalau semutnya bisa dengar suara kalian katakan, wah semutnya ketawa, hahaha. Aku aja yang kecil tapi aku rajin, kamu yang besar, kamu malas. Nah anak-anak, apa itu rajin? Rajin kalau bahasa Jawanya sregep, nah, enggak keset, enggak malas. Nah, suka bekerja dengan sungguh-sungguh. Dulu ada film, enggak tahu sekarang enggak pernah ada ya. Dulu ada film anjing namanya Lazy, tapi dia namanya Lazy, tapi dia rajin. Nah, masih ingat waktu kecilan Bu Leni dulu ya. Nah, apa sih keunggulan semut? Sebenarnya semut enggak ada keunggulannya apa-apa loh. Semut satu, badannya kecil, warnanya hitam, ada yang merah. Semut berjalan sendirian, tapi ketika dia bersama-sama dengan teman-teman, dia bisa membawa barang yang berat melebihi badannya. Nah, kita akan simak dulu tentang slide yang akan menceritakan gimana semut itu, supaya kalian tahu, kalian belajar dari semut.
Nah, kalian semua sudah lihat kan tentang semut ini? Nah, tadi dilihat kan bagaimana semut itu bekerja bersama-sama. Ketika coba kamu taruh satu gula aja di lantai atau satu makanan, nanti yang datang cuma satu semut. Amati beberapa menit kemudian, waduh semutnya banyak yang datang. Semut tadi bukan hanya bisa menggotong barang yang kecil yang sebesar badannya, tapi bisa menggotong daun. Loh, gak main-main loh. Semut itu kecil tapi bisa mengangkat daun yang besarnya lebih dari semut. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan yang di rumah, dalam Amsal tadi katakan, hai pemalas, pergilah kepada semut. Bukan hanya kita hanya pergi sudah lihat tok, tidak. Tapi perhatikan lakunya semut itu bagaimana. Semut tanpa diperintah anak-anak, dia tahu bekerja. Coba kalian yang di rumah, ayo belajar, ayo ngerjakan tugas. Rajin, bukan rajin pegang gadget. Jadi banyak anak-anak sekarang yang kita tidak bisa ibadah sekolah minggu, tapi tidak mau juga ikut ibadah online sekolah minggu. Ketika Bu Leni tanya ke orang tua kalian, ke mama papa, nggak mau anaknya. Sama, kita juga pegang gadget ketika kita nonton ibadah online. Tapi pergunakan gadget ini dengan baik. Jadi ingat-ingat, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita supaya kita belajar kepada semut. Di dalam kisah Alkitab, di Alkitab banyak diceritakan bagaimana orang-orang yang rajin itu dia akan berhasil, dia akan mendapatkan berkat yang melimpah. Contohnya kisah Daud. Kalian tentu pasti tidak pernah lupa akan kisah Daud. Bagaimana Daud, seorang anak yang kecil, dia rajin dalam mengembalakan kambing domba, tapi Daud yang dipilih jadi raja, yang diurapi jadi raja. Bagaimana kisah Yusuf? Yusuf menjadi orang yang dipercaya di rumah Potifar.
Kalau Yusuf di tengah keluarganya, dia tidak kelihatan bagaimana rajinnya dia. Tapi ketika Yusuf mengalami banyak hal, kemalangan-kemalangan, banyak hal yang mungkin menyakitkan, tapi Yusuf dengan rajin melakukannya, dia menjadi orang nomor 2. Mengatur semua isi istana Potifar. Orang-orang yang rajin, memang kalian mungkin, aku sudah rajin apa? Nah, kalau kalian rajin pegang gadget hanya untuk main game, pegang gadget hanya untuk hal-hal yang tidak berguna, jadi anak-anak, ayo mulai sekarang kita sama-sama merubah. Di dalam gadget ini coba ada ndak yang anak-anak ada aplikasinya, mungkin kita kan bisa baca Alkitab. Nah, tiap hari boleh kita pegang gadget, tapi manfaatkan untuk hal yang benar. Nah, jangan malu loh sebenarnya kita kalau dikatakan, hei kamu pemalas, belajarlah dari semut. Aduh, semut itu loh dengan kita itu loh nggak sebanding anak-anak ya. Semut itu kecil sekali. Nah, kalaupun kalian masih kecil, kalian harus rajin mulai dari sekarang. Tidak hanya Yusuf, Samuel. Nah, Samuel juga waktu kecil dia rajin. Waktu dia tinggal di rumah Imam Eli, wah dia rajin sampai dia berapa kali Tuhan panggil dikiranya Imam Eli. Karena begitu dia rajin dengar-dengaran suara. Kalau coba kalian dipanggil misalnya, hei cepat tolong bantu mama. Ya ma, hei cepat bantu mama. Tapi iya sampai berkali-kali enggak datang-datang karena berat di gadget. Ini yang membuat kalian rajin tapi rajinnya enggak benar. Rajin tidak menggunakan hikmat. Nah, jadi pagi hari ini Muleni ingatkan kepada kalian semua anak-anak di rumah, kita harus rajin lebih lagi rajin. Rajin ibadah kita walaupun ibadah dengan online. Rajin belajar kita, ayo selama ini daring mungkin banyak kalian yang tidak pernah bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu, menunda-nunda pekerjaan. Ada akibatnya loh ya. Di dalam firman Tuhan juga katakan, dalam Amsal kita akan baca Amsal 10. Nah, Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Bu, aku masih kecil loh, buat apa aku kaya sekarang? Anak-anak, kalau kaya bukan berarti harus hartanya banyak. Kalau kalian sekarang rajin dari sekarang, kalian rajin belajar firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin dalam mengerjakan tugas kalian di sekolah, selama belajar di rumah. Nah, kalian akan kaya akan firman Tuhan, kaya akan kebaikan, kaya akan ilmu. Mungkin sekarang kalian tidak merasakan, tapi nanti kalian pasti akan mendapatkannya. Nah, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari kisah semut ini ya. Kalau kalian perhatikan semut tadi, kalau semut mengangkat sesuatu, dia angkat misalnya benda yang berat, apakah ketika dia sudah tidak bisa ngangkat, ya udah selesailah dia pergi? Tidak. Coba kalian perhatikan semut. Semut itu tidak pernah putus asa, dia akan panggil teman-temannya. Ketika kalian mentok gak bisa kerjakan tugas kalian sekolah, ketika mama papa mungkin gak bisa, ketika mungkin kamu dengan keterbatasan banyak hal, jangan pernah putus asa. Oh mungkin bisa bertanya kepada tetangga, bisa bertanya kepada kakak, bisa bertanya kepada orang-orang yang lebih ngerti mungkin, atau kepada guru kalian, atau kepada tante, om kalian. Nah, mungkin anak-anak yang sekolah minggu, yang masih belum bisa membaca firman Tuhan, kalian bisa minta tolong. Mama, papa, tante, om, kakek, nenek, minta tolong. Ma, bacakan firman Tuhan, tante tolong bacakan firman Tuhan.
Dengan mendengar firman Tuhan, iman kalian akan tumbuh. Ingat, kalian adalah anak-anak Tuhan. Jadi kalau anak-anak Tuhan sampai males, malu loh sama semut ya. Nah, kalian harus lebih rajin lagi. Hal yang kedua, hal yang luar biasa. Tadi kalau kita belajar dari semut itu enggak pernah putus asa. Kita juga enggak boleh pernah putus asa. Kita mentok, enggak bisa mengerjakan tugas, enggak bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan. Ingat, kita punya Tuhan Yesus yang besar. Amin. Nah, firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 8 katakan, aku akan berjalan di depanmu, jangan khawatir, jangan takut. Kalau kita rajin baca firman Tuhan, suatu saat firman Tuhan itu akan terus mengingatkan kita ketika kita anak-anak tidak bisa dalam hal apa, mungkin ketika bersedih, menghadapi persoalan, Tuhan akan ingatkan firman itu buat kalian. Nah, hal yang kedua, semut itu rajinnya luar biasa. Kenapa boleh dikatakan luar biasa? Kamu lihat enggak? Pernah tahu semut tidur? Enggak pernah tahu kan kalau semut tidur? Dia selalu rajin bekerja. Tadi firman Tuhan ada lagu yang katakan, si semut yang kecil bekerja dengan rajin, waktumu yang panas kumpul rezeki. Nanti kita akan belajar nyanyi lagu itu ya. Yang ketiga, semut itu kuat. Nah, walaupun badannya kecil, dia kuat. Kalau kalian anak-anak sekolah minggu, kalian masih kecil-kecil, saya enggak kuat, enggak bisa. Kita punya Tuhan yang hebat. Ya, jadi jangan pernah putus asa. Jangan kita bermalas-malasan, tapi kita harus lebih rajin lagi. Baca firman Tuhan, belajar di rumah, kita harus lebih lagi rajin. Rajin untuk hal yang baik ya, jangan rajin untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau kalian rajin, kalau Yusuf tadi bisa jadi orang nomor 2. Daud menjadi raja, Samuel menjadi nabi yang dipakai Tuhan. Nah, jika kalian rajin pasti mama papa senang. Pasti, waduh sayang, aduh anakku rajin ya. Nah, itu upah kalian ketika rajin. Nah, rajin juga tidak ditentukan oleh situasi atau keadaan apapun. Oh, mamaku kan kasih uang, aku rajin. Kalau mamaku enggak kasih uang, aku enggak rajin. Jangan anak-anak ya. Jadi kalau menjadi anak Tuhan, kita harus rajin dalam situasi apapun. Nah, rajin atau malas itu yang akan menentukan keberhasilan kita. Jika kita rajin, maka dampaknya itu akan kita dapatkan. Kita akan pintar menyelesaikan persoalan. Kita akan mendapatkan pengetahuan yang hebat. Kita akan semakin bertambah-tambah hikmat kita kalau kita rajin baca firman Tuhan, rajin belajar, kita jadi juara kelas. Nah, sebaliknya kalau kita malas, nah apa sih yang didapatkan orang malas? Orang malas itu menjadi bodoh dan akan kesulitan bila orang malas menghadapi masalah. Nah, coba kita akan baca dalam Amsal, yang di rumah boleh buka Alkitabnya ya. Kita lihat Amsal 13 ayat 4. Nah, perhatikan. Ini upah orang-orang yang rajin dan yang malas. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Siapa di sini yang mau diberi kelimpahan? Pasti semuanya kita mau diberi kelimpahan. Ya, ayo anak-anak semua yang di rumah, ingat kita belajar kepada siapa tadi firman Tuhan katakan? Belajar kepada semut. Nah, ayat hafalannya kalian hafalkan di rumah ya, kalian boleh kirimkan videonya. Amsal 13 ayat
4. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati anak-anak semuanya di rumah. Ayo sama-sama kita naikkan pujian tadi. Semut badannya kecil. Si semut yang kecil bekerja dengan rajin, waktumu yang panas kumpul rezeki. Meski semut yang kecil Allah Bapa pelihara, orang yang percaya jangan takutlah. Si semut yang kecil bekerja dengan rajin, waktumu yang panas kumpul rezeki. Meski semut yang kecil Allah Bapa pelihara, orang yang percaya jangan takutlah. Jadi anak-anak di rumah, kita nggak perlu takut, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang rajin. Rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin melakukan tugas kalian sebagai anak-anak pelajar. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami ucap syukur, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong setiap kami, anak-anak kami yang di rumah ya Bapa, yang mengikuti ibadah online sekolah minggu, kiranya Tuhan tolong mereka, beri mereka Tuhan Yesus hati yang terus Tuhan Yesus berpaut kepadamu ya Tuhan. Menjadikan mereka menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang membanggakan hati Tuhan, anak-anak yang menyenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, biarlah kebenaran firman-Mu boleh mengingatkan anak-anak di rumah ya Tuhan, untuk mereka menjadi anak-anak yang rajin ya Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati orang tua mereka semuanya di rumah ya Tuhan, dalam mendampingi putra-putri mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan akan tolong mereka semuanya ya Bapa. Bahkan kerinduan kami Tuhan untuk kami mengadakan ibadah sekolah minggu tatap muka ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tolong ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan juga tolong akan setiap kami hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini ya Bapa. Pakai kehidupan kami semuanya Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah online sekolah minggu-minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.